Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Program 1 Bogor, serta kepada siapapun yang mengikuti ibadah hari ini. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu GKP Jemaat Bogor yang saat ini masih dilakukan dari rumah masing-masing. Ibadah minggu ini merupakan Minggu Trinitatis 3 dengan tema ibadah mengasihi Kristus, mengasihi sesama. Ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Didaningrat Simatupang. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kepada kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah dengan penuh sukacita kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 5. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita meneguhkan kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-42 yang mengatakan demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwa.
Jemaat kekasih Kristus, dengan kerendahan hati kita, mari kita datang kepada Allah dalam pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia, yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan Allah dalam saat teduh pengakuan dosa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Kristus, inilah doa ungkapan pengakuan dosa kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, kami telah menyakiti Engkau. Kami telah menyakiti sesama kami. Kami telah menyakiti sahabat kami, keluarga kami. Ya Allah, ya Kristus, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Kiranya Engkau berkenan memulihkan kami. Pengampunan dosa yang daripada Engkau saja, Tuhan, yang kami rindukan. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Sedang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya.
Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16, 17, dan 36 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Maka sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa pengampunan dosa disediakan bagi kita. Mari kita memasuki pernyataan syukur dan perendahan diri, memasuki hidup yang baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami. Karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami yang Kau utus sebagai gereja-Mu dapat melakukan tugas perutusan kami dengan baik,
dengan sapaan dan penguatan yang disampaikan lewat firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat dan pengertian, agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan dapat menuntun perjalanan kami sebagai gereja-Mu. Dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini didasarkan pada Injil Matius. Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-42. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-37 sampai 42, firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang juga terus merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, pada saat ini kita sudah memasuki Minggu Trinitatis yang ketiga. Minggu Trinitatis yang ketiga ini mengingatkan kita bahwa sudah 3 minggu kita menerima kembali makna bahwa kita dipanggil sebagai gereja. Nah, ketika kita dipanggil sebagai gereja, kita punya tugas untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi ternyata menjadi gereja bukanlah perkara yang sederhana. Menjadi gereja yang terpanggil untuk bisa menceritakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kabar baik Tuhan, ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Hari ini bacaan Alkitab kita bisa dikatakan berat-berat ringan. Ketika ayat Alkitab ini menceritakan bahwa kok Yesus datang, dan ketika kita dipanggil menjadi muridnya, justru dikatakan tadi di ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini seperti hal yang sangat kontradiktif bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang hormat terhadap orang tua. Atau kemudian dikatakan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apakah ini bermaksud bahwa Tuhan ingin kita membenci anak-anak kita? Apakah Tuhan menginginkan kita membenci anggota keluarga kita? Apakah ketika kita menjadi gereja, menjadi murid Kristus, lalu kemudian kita harus menjadi orang-orang yang bermusuhan satu dengan yang lain, terlebih dengan orang-orang yang menjadi satu keluarga dengan kita? Maka sebelum kita menafsir bagian ini, kita harus tahu dulu ceritanya seperti apa. Apa yang menjadi rangkaian narasi cerita ini? Matius pasal 10 ayat 37 sampai 42 pasti tidak terlepas dari Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai seterusnya. Bahwa kemudian diceritakan ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka agar mereka pergi dan beritakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Tuhan Yesus memberitakan untuk mereka pergi, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa status mereka sebagai murid Kristus ternyata harus siap berhadapan dengan hal-hal yang tidak mudah. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, Tuhan Yesus juga mengingatkan, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Maka konteks pembacaan kita ayat 37 sampai 42 juga tidak terlepas bahwa Yesus ingin mengingatkan ketika kita sebagai gereja, ketika kita terpanggil sebagai murid Kristus, maka kita punya banyak resiko yang harus siap kita hadapi. Kita punya banyak hal yang mungkin akan mengganggu kenyamanan kita. Kita mungkin harus berhadapan dengan hal-hal yang sangat-sangat membuat kita dilematis. Pilih A, pilih B, pilih A, pilih B. Gak gampang. Bahkan Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan bahwa kita mungkin akan dalam tanda kutip berjarak, ataupun kita dalam tanda kutip seperti ada perpisahan satu dengan yang lain, tapi juga Tuhan Yesus mengingatkan bahwa gak gampang karena kita juga akan bisa beresiko dengan diri kita sendiri. Dalam hal ini kita mungkin harus kehilangan nyawa. Nah, ini yang mau diingatkan oleh Tuhan di sepanjang Matius pasal 10. Bahwa ternyata menjadi pengikut Kristus punya berbagai resiko. Oleh sebab itu ada hal yang harus dilatih. Ada hal yang harus dibangun oleh murid-murid Kristus. Supaya mereka lalu kemudian menjadi seorang murid Kristus yang taat, yang setia, yang menyerahkan hidupnya secara total bagi Kristus. Apakah itu murid-murid Kristus harus bisa lepas dari kemelekatan? Nah, ini istilah yang mungkin aneh, tapi ini hal yang menarik. Hidup kita menjadi amat sangat dalam tanda kutip berat ketika kita memiliki banyak kemelekatan kepada sesuatu. Dalam hal yang ringan kita mungkin melekat pada hal-hal yang receh. Saya kalau nggak punya AC nggak bisa tidur. Hidup saya melekat pada AC. Kalau saya nggak pakai AC, hidupnya rasanya rungsing, aduh pusing. Kita melekat pada yang namanya AC tadi. Mungkin juga ada dalam hal-hal yang sangat ringan, kita melekat pada makanan tertentu atau bumbu tertentu. Saya ingat betul waktu di asrama, waktu itu ada seorang teman saya yang sangat-sangat gemar makan harus ada kecapnya gitu ya. Jadi kalau makan gak ada kecap seperti ada yang kurang. Hidup ini seperti gak pas gitu ya. Rasanya kalau makan gak ada kecapnya nih seperti ada yang bikin gelisah. Nah, semakin banyak hal yang membuat kita melekat, maka semakin banyak juga hal akan membuat kita kehilangan fokus. Demikian juga saat kita menjadi pengikut Kristus. Banyak orang-orang zaman sekarang yang melekat pada berbagai hal saat mereka ingin melayani Kristus. Maka saat mereka melayani Kristus, ada banyak hal yang membuat mereka terdistrak. Misalkan, saya ingin melayani, tapi kalau pas mau melayani harusnya ada ininya. Kalau nggak ada ininya saya nggak bisa melayani. Saya mau melayani, tapi kalau mau melayani saya terbiasa ada fasilitas A, ada fasilitas B, ada fasilitas C, dan ini dan itu. Kalau saya nggak ada itu, saya nggak bisa melayani. Saya mau melayani, tapi kalau mau melayani saya juga ada ininya dulu, ada syarat ininya dan seterusnya. Kemelekatan kita pada hal-hal itu akan mendistrak pikiran kita sehingga kemudian kita tidak bisa fokus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Nah, sejak awal Tuhan menegaskan ini kepada murid-muridnya. Bahkan di sepanjang pasal 10 dari Matius ini Tuhan sudah mengajarkan dengan sangat ketat bahwa murid-muridnya harus bisa melepaskan kemelekatan yang bisa mengganggu fokus hidupnya dari Kristus. Bukan cuma terkait dengan relasi, tetapi bahkan kalau dari Matius pasal 10 dari ayat-ayat yang pertama sudah dikatakan kamu pergi gak boleh pakai pakaian yang banyak. Kamu pergi gak boleh bawa bekal yang berlebihan. Bahkan kalau dikatakan itu ya Matius pasal 10 ayatnya yang ke-9, jangan kamu bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa tembaga. Jangan kamu bawa bekal dalam perjalanan, jangan kamu bawa baju lebih dari 2. Gak boleh bawa tongkat, gak boleh bawa ini, gak boleh bawa itu dan seterusnya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin kita betul-betul siap mengikuti Kristus apapun keadaannya. Menjadi gerejanya berarti menjadi gereja yang senantiasa tertuju kepada Kristus. Tertuju kepada Kristus berarti kita meyakini saya ingin betul-betul menyerahkan hidup saya secara total kepada Kristus. Dan saya juga memiliki pengharapan yang kuat kepada Kristus. Bahwa saat saya melakukan segala sesuatu demi Kristus, Kristus mencukupkan.
Kadang-kadang kita sudah kebanyakan S dan K gitu ya, syarat dan ketentuan dulu sebelum mau mengikut Kristus. Kadang-kadang kita sudah memberikan berbagai disclaimer dulu di awal. Ya, saya akan mengikut Kristus kalau nggak begini. Ya, saya mau melayani kalau nggak ada ini. Ya, saya mau semangat memberitakan Injil kalau begini. Udah kebanyakan dulu tanda bintangnya gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sekarang Kristus yang balik. Kalau mau menjadi pengikut Kristus, Kristus sudah bilang dulu, ini nih, saya sudah sampaikan di awal, ini yang mungkin harus kamu hadapi. Dan itu semua bisa dilatih. Untuk bisa menjadi gereja yang melakukan tugas perutusan dengan baik, semua itu bisa dilatih. Dengan cara kita belajar, tidak bergantung kepada sesuatu apapun di luar Kristus. Mau melayani, gak usah bergantung pada, nanti kalau saya melayani ini, kadang-kadang ya sharing para pendeta gitu ya. Kalau di gereja ini nanti saya dapat kendaraan dinas gak ya? Kalau nanti di gereja ini saya bisa dapat fasilitas ini gak ya? Gak usah itu dulu. Bahwa semua sarana prasarana itu penting, iya. Bahwa semua fasilitas itu bisa mendukung pelayanan itu, iya. Tetapi jangan distract pikiran kita dengan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita dulu. Jangan jadikan semua fasilitas itu sebagai sesuatu yang dapat mengubah fokus kita. Pelayanan butuh fasilitas, iya. Tapi jangan hanya karena fasilitas seperti yang kita bayangkan itu tidak terjadi, lalu kemudian kita berhenti melayani. Salah besar. Termasuk juga bagaimana relasi kita dengan sesama. Ketika Tuhan katakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan berarti kita membenci, bukan. Bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita bermusuhan, bukan. Tuhan tidak sedang memerintahkan kita musuhi bapamu, bukan. Tapi bagaimana kita punya cinta yang besar kepada Kristus melebihi apapun. Ingat, saat kita mengasihi Kristus dengan sangat besar, kita pasti mengasihi sesama kita dengan cinta yang sama besar. Tapi jangan sampai lalu kemudian kita lebih cinta kepada orang-orang yang mungkin bisa menggoyahkan iman kita, dan lalu kemudian kita meninggalkan Kristus. Kalau kita dalam tanda kutip mencintai terlalu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sangat mungkin mengubah fokus kita dari Kristus. Itu sangat mungkin menggoyahkan iman kita dari Kristus. Tapi kalau kita mengasihi Kristus dengan amat sangat, maka itu tidak akan pernah mungkin membuat kita berhenti mencintai orang-orang di sekitar kita. Ini sesuatu yang harus kita tanamkan dulu. Ketika kita diminta untuk mengasihi Kristus, bukan berarti kemudian kita meninggalkan keluarga. Tidak akan mungkin. Dan ketika kita mengasihi keluarga, harapannya adalah kita mengasihi keluarga karena kita mau membuktikan bahwa kita mencintai Kristus. Dan di ayat berikutnya secara khusus juga ditegaskan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa memang harus ada sesuatu yang harus siap kita tanggung. Ada sesuatu yang harus siap kita terima. Dan memikul salib itu bukan perkara yang mudah. Karena ketika kita memikul salib, tiap-tiap orang pasti beda salibnya. Tiap-tiap orang pasti beda tanggung jawab dan resikonya. Tetapi tiap-tiap orang punya tanggung jawab yang sama secara prinsip. Yaitu bagaimana kita tetap mau berjuang memberitakan Injil Kristus. Mengikut dia. Bahkan ayat 39 dan seterusnya mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini juga menjadi satu hal yang sedikit-sedikit rumit ya, tricky. Karena bukan berarti kemudian
saya tidak mempertahankan nyawa, maka dalam artian saya mau bebas melakukan apapun pada tubuh ini, bukan. Tapi balik lagi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kalau karena Kristus, bahkan kita harus mengalami resiko yang paling berat, yaitu kita kehilangan nyawa kita. Maka Kristus mengatakan, Ia akan memperolehnya. Ini juga bukan sesuatu yang dalam artian sempit bahwa menjadi pengikut Kristus yang penting punya identitas Kristen. Kalau saya mati karena saya jadi Kristen, ya nggak sesimpel itu juga. Ya itu betul, tetapi yang lebih penting adalah ketika saya berjuang melakukan semua hal yang Tuhan mau, bahkan ketika saya melakukan segala hal yang Tuhan mau ternyata harus membuat saya kehilangan nyawa, that's okay. Bukan berarti nyawa tidak penting. Tapi saat kita harus berhadapan dengan sesuatu yang dilematis, saat kita harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak mudah, kalau kita harus memilih mana yang harus dijaga, maka Tuhan menghendaki kita punya sikap iman yang total. Kita punya sikap keteguhan batin yang kuat. Dan kita mau belajar percaya bahwa di dalam Tuhan kita memiliki kehidupan. Tuhan memang gak pasang standar yang ece-ece. Ini sekali lagi, Tuhan gak pasang standar yang ece-ece untuk kita bisa jadi murid Kristus. Mungkin orang berpikir standarnya gimana sih jadi seorang Kristen. Kalau kata gereja, katekisasi, sidi, baptis, udah. Enggak seperti itu standarnya jadi orang Kristen. Enggak seperti itu standarnya menjadi murid Kristus. Ternyata standar menjadi murid Kristus adalah bagaimana kita betul-betul menyerahkan hidup kita secara total, belajar membuang kemelekatan kita pada apapun, dan kita tetap mau mempersembahkan yang terbaik. Terbaik dari apa yang kita punya. Bukan terbaik kalau ada yang baik yang kita punya. Enggak, terbaik dari apa yang kita punya. Gak perlu nunggu ada yang baik diberikan pada saya baru saya persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Enggak. Tapi yang terbaik yang Tuhan minta, selesai. Dan gak main-main. Ini tugas dan tanggung jawab kita dimulai dengan kesiapan kita menyerahkan hidup secara total. Itulah sebabnya Tuhan juga memberikan penguatan kepada para muridnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan mau menguatkan para murid dan juga kepada kita sekarang. Betul, Tuhan memasang standar yang tinggi untuk bisa disebut sebagai seorang murid Kristus. Tuhan memasang standar yang tinggi bagi gerejanya dalam melakukan tugas perutusan. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada gerejanya kuasa. Sebagaimana yang disampaikan dalam Matius pasal 10. Di bagian ayatnya yang pertama. Bahwa setiap orang diberi kuasa kepada mereka. Bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan kuasa itu juga yang membuat kita punya sebuah jaminan. Bahkan bukannya sebuah jaminan. Tuhan mau memberitakan kepada murid-muridnya dari 40 sampai 42. Bahwa setiap muridnya dipakai oleh Tuhan menjadi jalan berkat. Bahwa setiap muridnya diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa menghadirkan damai sejahtera buat siapapun yang dijumpai oleh mereka. Dan Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya agar melalui kehadiran murid-muridnya setiap orang juga boleh merasakan damai dan sejahtera Tuhan. Katanya kan bahasanya upah ya. Walaupun upah bukan dalam artian uang dan lain sebagainya. Tapi buat setiap orang yang menerima setiap kita pada saat ini ketika kita melakukan tugas-tugas perutusan kita sebagai gereja. Tuhan mengingatkan bahwa lewat kehadiran kita siapapun orang yang menerima kita juga boleh merayakan kebaikan Tuhan. Menerima upah seperti yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Tuhan tidak janjikan upahnya A, B, C, dan seterusnya. Tapi Tuhan bilang ayat 42, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Prinsipnya apapun upahnya itu Tuhan memperhitungkan. Tidak ada sesuatu yang membuat kita harus takut. Memang standarnya tinggi. Tapi gereja tidak boleh dalam tanda kutip berpuas diri karena dia sudah bisa melakukan kebaktian A, kebaktian B.
Gereja tidak boleh berpuas diri saat dia ternyata sudah bisa melakukan diakonia A, diakonia B. Gereja tidak boleh berpuas diri saat dia sudah bisa melihat, oh persembahannya ada sekian, ada sekian. Ingat, standar yang diberikan oleh Tuhan bukan ketika gereja bisa kebaktian 10 kali dalam satu hari. Standar yang diberikan oleh Tuhan bagi gerejanya, bagi murid-muridnya, bukan saat ia bisa punya persembahan sekian banyak. Standarnya adalah bahwa ketika gereja mau menggunakan segenap dayanya untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau gereja masih mikir, aduh takut kalau begini, takut kalau begitu, takut kalau begini, takut kalau begitu, lalu kemudian menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip, aduh udahlah, jangan gini dulu lah, jangan gini dulu dan seterusnya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita berhenti melakukan pekerjaan Allah hanya karena kita tidak mau rugi. Jangan sampai kita berhenti melakukan pekerjaan Allah karena kita nggak mau kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Sejak awal Kristus sudah katakan, mengikut aku berpotensi mengalami kerugian. Tapi bukan berarti kerugian itu harus membuat kita berhenti mengerjakan apa yang baik. Kita percaya keuntungan terbesar kita bukan ketika kita punya harta benda. Tapi keuntungan terbesar kita saat kita menjadi pengikut Kristus adalah saat Tuhan hidup di dalam hidup kita. Saat Ia sendiri yang menjadi raja atas hidup kita dan memerintah atas diri kita serta memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita. Maka selamat menjadi gerejanya yang menghilangkan kemelekatan dan menyerahkan hidupnya secara total dan setia bagi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasih, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dan kini bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Dan kini mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sebagai gerejamu bersatu hati untuk menyampaikan syafaat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk proses penanggulangan COVID-19 yang masih dilakukan oleh segenap bagian masyarakat. Kami berdoa untuk para pengambil kebijakan. Biar di tengah dilema kondisi ekonomi dan kesehatan, kiranya hikmat Tuhan memimpin setiap proses pengambilan kebijakan, baik yang dilakukan oleh pemimpin di tingkat pusat maupun daerah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis, mereka yang berjuang sebagai garda terdepan untuk menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberi mereka kesehatan, kesabaran, dan sukacita. Perlengkapi mereka dengan setiap peralatan yang lengkap ya Tuhan, agar mereka juga boleh bekerja dengan rasa aman dan tenang. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami pada saat ini sedang sakit dan berjuang di masa-masa penyembuhan atau pemulihan. Kiranya tangan Tuhan yang menguatkan dan memulihkan mereka. Dan Tuhan juga yang akan terus hadir bagi mereka melalui kehadiran sanak saudara maupun kerabat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan memasuki kehidupan normal yang baru. Untuk orang-orang pada saat ini sudah kembali bekerja di luar rumah, mereka yang setiap hari harus melakukan perjalanan untuk bekerja, kiranya Tuhan menyertai mereka di sepanjang perjalanan pergi dan pulang. Jauhkan dari berbagai mara bahaya, jauhkan dari berbagai sakit penyakit ya Tuhan, sehingga mereka boleh betul-betul bekerja dengan rasa aman, dan kami percaya Tuhan yang melindungi mereka dan keluarga.
Untuk orang-orang yang pada saat ini karena kasus COVID-19 ini harus memulai kembali segala sesuatunya dari awal. Untuk mereka yang harus memulai usaha yang baru. Untuk mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan yang baru. Untuk mereka yang pada saat ini sedang membangkitkan kembali semangat setelah sebelumnya mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memberi semangat. Tuhan yang memberi ketenangan, dan Tuhan juga yang memberikan kepada mereka sebuah kemampuan untuk memulai usaha yang baru ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini sedang menghadapi ujian-ujian untuk memasuki sekolah yang baru ataupun juga sedang mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan memberkati mereka semua, biar mereka juga dimampukan untuk dapat beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru yang akan diterapkan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi proses belajar anak-anaknya. Kami tahu ada banyak orang tua yang pada saat ini kehilangan kesabaran, orang tua yang pada saat ini kehilangan ketenangan, sehingga mereka lalu kemudian mulai banyak yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Tuhan yang memberi ketenangan setiap orang tua, sehingga orang tua sadar betul bahwa tanggung jawab mendampingi proses anak-anak dalam pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Kami tahu tidak mudah untuk membagi waktu antara pekerjaan, kehidupan rumah, dan juga pendampingan terhadap anak. Tetapi biarlah Tuhan, hikmat dari Tuhan yang memampukan setiap orang tua memberikan pendampingan terbaik untuk setiap anak-anaknya. Di tengah kondisi COVID-19 ini ya Tuhan, kami juga berdoa dalam rasa sesak melihat keadaan dunia ini yang pada saat ini masih dipenuhi dengan kebencian dan juga kekerasan. Kami berdoa untuk seluruh negeri di dunia ini, biar damai sejahtera memenuhi segala bangsa. Kiranya Tuhan mengutus setiap kami dan setiap orang untuk terus mempromosikan berbuat sesuatu untuk menghapus rasisme, radikalisme, kolonialisme, dan setiap bentuk kekerasan berbasiskan relasi kuasa. Biar di dunia ini kami semua boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam perasaan terbuka, nyaman, dan kami boleh saling menghargai ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam kesedihan. Bukan hanya di luar negeri terjadi kasus kekerasan, tetapi saat negeri ini, bangsa Indonesia juga masih dirusak dengan perasaan ataupun dengan kasus-kasus ketidaksetaraan, terlebih antara laki-laki dan perempuan. Pola hidup patriarki masih sangat kuat terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Biar kiranya pola hidup patriarki boleh dipatahkan dengan pemahaman tentang kesetaraan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Sumba yang pada saat ini sedang berjuang melawan kebiasaan kawin tangkap. Sekalipun kami jauh, tetapi biarlah Tuhan Kau memakai setiap kami untuk mendukung saudara-saudara kami, menyampaikan pemahaman yang baik, dan kami juga mampu berjuang untuk mematahkan kebiasaan kawin tangkap. Biar adat yang penuh dengan kekerasan ini bisa dihapuskan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, agar para penegak hukum di Indonesia ini, terlebih di Sumba sana, tidak tutup mata, tidak membiarkan segala sesuatu ini terjadi terus-menerus. Dan jangan biarkan kaum perempuan terus-menerus dipakai sebagai objek untuk bisa diperlakukan seenaknya. Tetapi biarlah kaum perempuan dimanapun itu ya Tuhan, boleh dipandang sebagai subjek yang setara, sehingga kami boleh menghargai setiap keberadaan mereka dan memperlakukan setiap manusia seperti kami sedang melakukan untuk Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami sampaikan segala sesuatunya ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Demikian dengan cara dinyanyikan. Secukupnya, ampunkan
Jemaat kekasih Tuhan, dengan sukacita kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Allah. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan bersama-sama ayat Alkitab yang saya ambil dari Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menaikkan pujian PKJ 150, ya Tuhan, hanya inilah. Kami undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, dengan sukacita dan berbahagia, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan dalam rumah-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua, Tuhan, sungguh-sungguh menyadari bahwa ini semua karena pemberian-Mu, karena rahmat-Mu yang besar buat kami, sehingga kami pun dapat menghimpun bersama-sama persembahan kami buat gereja kami, untuk dapat digunakan dengan baik oleh gereja kami kepada sesama kami, dan juga untuk pelayanan kami dalam kebaktian dan juga gereja kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu dapat memberikan yang terbaik buat Engkau, buat sesama kami. Dan kami selalu bersyukur dan bersukacita, karena kami sungguh-sungguh menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu membuat kami sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Kristus. Terpujilah kekal selama-lamanya. Amin. Cara Tuhan mengasihi.
Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, kepada kita semua telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Allah, bahwa agar kita boleh mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, meninggalkan kemelekatan kita dari segala hal yang dapat menjauhkan kita dari Kristus, dan agar kita setia menjadi gereja yang menyaksikan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita percaya saat kita diutus sebagai gerejanya, Tuhan memberikan kita berkat dan penyertaan. Maka kini pulanglah dalam berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.